Hey Baraya, halo Baraya. Jumpa lagi dengan gua. Sekarang di hari apa? Sekarang di hari Selasa Baraya. Di hari ini gua mau cerita tentang pekerjaan yang ada di negara Kuwait ataupun di Timur Tengah Baraya ataupun di Tanah Arab. Coba tahu di edisi kali ini, di aktivitas gua di kali ini bisa membantu dan sekaligus sharing buat kalian Baraya yang ingin cari tahu tentang pekerjaan di Kuwait bagaimana Baraya. Nah, sebelum cerita ke poin intinya, di sini gua di pagi hari jam 5 lebih 40 menit. Udah cerah banget ya Baraya di sini di area Abu Patira ataupun di kota Kuren di jalan Street 25. Gitu Baraya. Lihat di situ ada burung-burung banyak banget di sini. Itu burung merpati ya. Jinak kalau kalian kasih makan burung itu biasanya langsung kumpul di area kalian yang kalian kasih makan burung itu. Nah, Baraya, ini cuaca di pagi hari ini sangat lembab ya, cuacanya beda dari cuaca yang sebelum-sebelumnya, 3 hari sebelumnya. Ini udah 2 hari ini lembab banget cuacanya Baraya di sini. Kita cek ketebalan suhu ataupun suhunya di sini berapa. Di sini di pagi hari 30 derajat Celcius ya Baraya suhunya. Dia cek di Google ya, 30 derajat Celcius suhunya di sini. Sangat lumayan juga ya suhunya di sini ya. Tapi ini karena cuacanya lembab, jadi kita tuh cepet keringatan Baraya. Nah, sekaligus kita lagi nunggu dijemput oleh transportasi ya dari pihak perusahaan yang gratis. Jadi door to door ya, maksudnya door to door tuh dari rumah kita tinggal sampai ke tempat kerja. Di situ ada Tabriz. Dia sebentar lagi mau pulang ke India. Halo, di situ ada Abdullah. Who is the man here? Which man here? Where? Who? I am. You? What you? Finish? Huh? I go to the office. Tomorrow. Tomorrow I'm not going to. Tapi di pagi hari ini Baraya enak banget lah kalau kita sambil nungguin jemputan juga. Nah, kita langsung aja ya. Kita akan membahas tentang dunia kerja ataupun bagaimana pekerjaan di Timur Tengah ini ataupun di Tanah Arab ini Baraya. Seperti apa gitu. Nah, gua akan bahas ya secara detail. Semoga bisa membantu kalian dan bermanfaat. Bila mana kalian udah menonton video ini, kalian bagikan, share ke teman-teman ataupun ke keluarga kerabat kalian biar tahu bagaimana sih dunia pekerjaan di Timur Tengah ataupun di Tanah Arab ini seperti apa, fakta dan nyatanya seperti apa Baraya, dan bagaimana bisa masuk ke sini dan bisa masuk kerja ke luar negeri ataupun ke Tanah Arab ini Baraya. Nah, jadi kita akan kasih kesimpulan satu contoh nih Baraya. Sebelum gua bisa ke negara Kuwait, sebelumnya gua pernah nyoba-nyoba ke cari pekerjaan ataupun lowongan pekerjaan dari website resmi BPMI TKI atau BPMI 2 TKI. Gua cari ke Disnaker, ada di Disnaker di Disnaker di tempat wilayah gua cari di situ, gua kunjungi kantornya, gua cari webnya, bagaimana adakah lowongan pekerjaan buat ke luar negeri ataupun ke LN. Nah, terus gua juga cari di sosial media dan lain sebagainya. Nah, kebetulan waktu itu gua cari pihak agensi ataupun LPK kalau bisa dibilang seperti itu. Gua cari dan gua dapat agensi yang terpercaya dan LPK ataupun LPH yang menyalur lowongan pekerjaan ke negara Kuwait ini. Tapi gak bisa disebut namanya di sini. Kalian boleh tulis di kolom komentar ataupun melalui TikTok gua akan share di sana namanya. Soalnya takutnya
sensitif apa gimana gitu ya. Jadi gua nggak bisa share di sini. Nanti lo kalian cari aja di dashboard di YouTube, kalian cari sosial media gua, kalian DM ataupun chat gua akan kasih tahu apa agensi yang terpercaya yang waktu itu yang kemarin gua berangkat ke sini ya. Mudah-mudahan itu bisa kalian percayai, tapi kalian harus hati-hati juga dengan iming-iming sponsor dan lain sebagainya. Misalkan contoh nih Baraya ya, ini iming-iming dengan kerja ke Timur Tengah ataupun ke luar negeri dengan gaji yang besar, dengan biaya dengan sekian. Hati-hati, kalian harus teliti juga, jangan sampai kena scam ataupun kena tipu. Banyak banget PMI Indonesia yang sudah ada di sini, aduh gua hampir jatuh, yang ada di sini yang kena scam karena melalui pihak sponsor gitu, ditawarkan dengan gaji yang besar, terus biaya juga lumayan. Sampai di sini gua itu sering ngobrol gitu, sering komunikasi sama PM yang di sini, dan gua tanya berapa sih lo bisa kerja ke Kuwait, biayanya berapa? Ada yang 40 juta, 35 juta, ada juga yang 25 juta, ada juga yang 10 juta. Itu biaya ke Kuwait di sini itu pokoknya di bawah 20 juta. Bisa 15 juta, bisa 17 juta. Itu semuanya ya, kalian dari tahap awal sampai tahap keberangkatan, terkecuali transportasi dan makan itu ditanggung sendiri ya Baraya, seperti itu. Nah, gua kasih kisi-kisi nih. Nih, misalkan kalian udah mendapatkan info job atau lowongan pekerjaan di sini, misalkan kalian harus sesi interview. Nah, di sini yang paling penting tuh, kalian buatkan CV berbasis bahasa Inggris, dan terus kalian minimal belajar bahasa Inggris basicnya aja, gak apa-apa ya. Masukkan perkenalan diri, misalkan tentang sebelumnya kerja di mana, kalian hafalin itu aja. Terus umur dan lain sebagainya, keluarga kayak gitu, seperti itu aja. Nanti kalau ada dari pihak sini misalkan oke nih lulus, misalkan kalian udah lulus dari interview tersebut, biasanya kalian akan disarankan nunggu seminggu untuk nanti medical. Nanti ada tahap 2 medical ya, medical check up sama medical gamka. Terus nanti setelah itu, setelah ke BPAP, udah BPAP ataupun nanti keluar BPAP, biasanya waktu itu gua sempet ke Mabes Polri gitu untuk bikin SKCK. Nah, terus setelah itu turunlah visa. Nah, di sini yang banyak yang membuat keliru tuh. Nah, misalkan dari pihak agensi ataupun pihak LPH ataupun LPK meminta uang biaya, misalkan contoh untuk kalian proses berangkat ke sini. Nah, kalian harus ingat Baraya, boleh kalian kasih biaya ke situ. Mungkin video ini agak sensitif ya, sebelumnya gua mau bahas ini ya, tapi gak apa-apa, gua mau sharing nih, biar kalian gak kena tipu Baraya gitu. Jadi, nah, misalkan kalian tuh udah dinyatakan lolos interview nih, semuanya udah lolos, dinyatakan interview, udah lolos interview, terus udah mau medical, misalkan dari pihak agensi LPK ataupun LPH menerima ataupun meminta uang dana, misalkan setengah ataupun separuh dari proses kalian, itu boleh aja kalian kasih. Tapi ingat dengan catatan, tanyain lagi kapan bisa kita turun, kapan bisa diprosesnya. Jangan sampai kalian belum apa-apa, belum tahap apa-apa, nol banget, tiba-tiba kalian ngasih uang cuma-cuma. Takutnya kayak teman-teman kita yang udah kesini yang sampai puluhan juta itu kena tipu. Jangan sampai gitu Baraya. Makanya gue bikin buat video ini spesial khusus buat kalian. Walaupun ini videonya agak sensitif, tapi gue mau share karena gue ingin membantu teman-teman ataupun Baraya ataupun masyarakat Indonesia yang mau kerja ke Kuwait, biar ada sharing dari pengalaman dari teman-teman kita yang ada di sini ataupun dari gua pribadi Baraya, seperti itu. Nah, setelah kalian boleh kasih uang segitu, nah terus nanti biasanya ada tahap pelunasan. Jadi tahap pelunasan itu biasanya kalian udah turun tiket. Ya udah, kalau udah turun tiket dan lain sekalian, boleh kalian tahap pelunasan dan kalian berangkat. Itu maksimal dari tahap awal interview kalian lulus sampai berangkat dari sini itu
maksimal paling lambat itu 3 bulan ataupun 4 bulan, paling cepat itu 1 bulan ataupun 2 bulan baraya. Itu paling cepat kalian berangkat ke sini. Bila mana melampaui 4 bulan itu kalian harus push terus ke pihak yang menyalur lowongan pekerjaan itu, push terus. Kenapa? Punya gua tuh lama banget gitu, harus push terus baraya seperti itu. Kenapa mengapa ya, push terus aja, gak apa-apa kalian bawel gak apa-apa, yang penting kalian tahu gitu breaking newsnya ataupun info-info dari tahap-tahap selanjutnya seperti itu baraya, tentang keberangkatan dari tahap awal sampai tahap akhir. Nah, kita akan bahas sampai tuntas ini ya. Gua akan buatkan video kalian spesial mungkin, akan kubahas sampai tuntas dari A sampai Z biar kalian clear, tahu gitu isi dari video ini apa gitu baraya. Nah, karena gue lagi nunggu jemputan, nanti gue akan lanjut lagi setelah gue ada di dalam bis baraya. Nah, lihat burung-burung di situ. Nah, kita lagi nunggu jemputan dulu ya baraya. Nunggu jemputan dulu. Nah, di sini ada siapa? Gak tahu ini siapa. Ini dari where you from? India. Ya dari Indianya. Gue yang nanya, gue yang jawab ya. Gak apa-apa. Nah, kita lihat teman kita yang lagi nunggu jemputan juga. Itu ada Abdul, Hasan Narjis, Tabriz. Hai bro. Ada Tabriz. Ayo, sih bisa. I am man here, Baraya. I am man. Emang. Good or not good? Good. What's speaking? Camera too much good. Huh? Camera. You good because Nepali number 1. Night. Tomorrow see you. Good night, good morning, no. Now we are night. Nah, kita lagi nunggu jemputan dulu ya. Mungkin 5 menit atau 10 menit lagi nanti kita kalau udah di dalam bis, nanti gua akan lanjut cerita ataupun share dari tahap awal sampai tahap akhir baraya. Seperti inilah perjalanan kita sebagai PMI Indonesia ataupun TKI yang merantau di tanah Arab baraya. Nah baraya, kita lanjut lagi ya cerita tadi yang sharing tadi itu tentang seputaran dunia pekerjaan di tanah Arab ini. Nah kalian tuh kan udah berangkat nih, udah flight gitu ya, udah nyampe ke Kuwait. Nah perjalanan dari Indonesia ke Kuwait itu baraya itu kalau misalkan one way gitu tanpa transit kemana-mana gitu dari Indonesia langsung ke Kuwait aja gitu, itu antara 10 jam atau 9 jam ya baraya kalau gitu. Tapi kalau kalian misalkan transitnya ke Dubai, ke Sri Lanka dan sebagainya gitu, itu biasanya memakan waktu itu 16 jam baraya gitu sama transit itu seperti itu kan. Ada yang nunggunya 2 jam, 5 jam kayak gitu. Nah, gitu baraya. Untuk nanti kalian nyampe di sini di bandara internasional Kuwait, terus kalian biasanya akan dijemput oleh pihak perusahaan kalian yang kalian akan kerja baraya seperti itu. Nanti akan dijemput di sini. Nah, kalian dijemput, kalian nanti bakal dibawa ke tempat tinggal kalian. Nah, di sini itu enaknya tuh tempat tinggalnya itu berbentuk apartemen baraya. Nah, berbentuk apartemen. Per satu kamar apartemen itu baraya, itu per satu kamar apartemen itu 2 orang, ada yang 3 orang. Nanti ada bathroomnya 2, terus ada dapur, ada mesin cuci otomatis seperti itu. Kecuali kalau gas buat masak kalian beli sendiri ya baraya seperti itu. Nah, kalian udah nyampe di sini, biasanya itu dikasih uang saku dulu. Kenapa dikasih uang saku? Karena kan kalian
kalian medikal pertama itu lulus baraya, nah kalian otomatis kan nunggu biasanya 3 bulan, paling lama itu 3 bulan, paling cepat 1 bulan kalian udah mempunyai KTP WNA Kuwait ataupun Iqomah itu ataupun Sipil ID dalam bahasa Inggrisnya seperti itu. Nah kalian udah punya, nah terus kalian ada medikal kedua baraya. Apa itu medikal kedua? Medikal kedua itu adalah mengecek kesehatan kalian. Nah, ngecek kesehatan kalian bila mana kesehatan kalian itu bagus, sehat, fit gitu. Di sini kalian bisa bikin namanya itu surat kesehatan kerja atau seperti di Indonesia mah BPJS seperti itu berarti. Kalau di Indonesianya seperti itu. Bila mana kalian tidak fit selama 3 kali medikal berturut-turut kalian gagal, otomatis kalian akan dipulangkan ke Indonesia baraya. Tapi kalian dipulangkan juga, tapi dikasih pesangon ya, paling besar itu atau 10 juta atau 5 juta gitu uang pesangonnya seperti itu, kalian dipulangin itu. Nah itu baraya. Nah makanya kalian sebelum ke Kuwait kalian persiapin dulu tubuh kalian, badan kalian baraya, biar fit pas datang ke sini pas medikal tuh lulus dan semuanya aman dan bersih gitu baraya. Jangan sampai kalian udah tahu-tahu udah capek di Indonesia cari lowongan pekerjaan, terus kalian cari kemana-mana pekerjaan, terus tiba-tiba kalian udah dapat, tiba-tiba udah nyampe ke luar negeri, terus kalian gak lulus tentang medikal, terus kalian suruh pulang lagi. Apa yang kalian capain? Satu, pertama kalian buang waktu kalian, kedua kalian buang uang, mungkin uang pribadi ataupun uang keluarga, uang saudara seperti itu, dan ketiga rugi gitu kalian, itu rugi baraya. Nah mudah-mudahan itu gitu baraya. Nah terus setelah itu tuh kalian udah beres semuanya, udah lulus semuanya, udah lengkap semuanya, kalian setelah itu kalian kerja seperti biasa. Nah gajian itu di sini ada yang tanggal 25 gajian tuh, ada tanggal 1, ada tanggal 10 yang paling lambat itu baraya, seperti itu gajian di sini. Nah sebelum ke situ kalian itu di sini tuh ada per 1 tahun vacation ataupun kita mah cuti. Nah dalam 1 tahun itu kalian dikasih cuti, kalian bisa ngambil cuti ataupun kalian tidak ngambil gak apa-apa, tapi saran gua mah lebih baik kalian per tahun itu ngambil gitu. Itu 1 tahun itu kan 12 bulan baraya. Di dalam 12 bulan itu kalian dikasih cuti itu 30 hari gitu. Bila mana kalian 2 tahun tidak ngambil, kalian dikasih 45 hari. Nah kalian boleh silahkan, mau dalam 1 tahun tuh kalian pulang ke Indonesia silahkan, nanti balik lagi ke sini bisa, ataupun kalian mau cuti di sini, mau umroh, mau haji ya, mau hajian atau mau jalan-jalan ke Turki, ke Emirat, ke negara yang lainnya, silahkan kalian boleh baraya. Nah gitu. Tapi di sini tuh ada enak, ada gak enaknya baraya. Nih gua akan bahas tuntas fakta yang sebenarnya gitu. Gua gak mau ditutup-tutupin baraya, biar kalian tahu real dan kenyataannya seperti apa gitu baraya. Ini walaupun di video kali ini sangat menjurang gitu, tapi gua mau share ke kalian biar kalian tahu gitu baraya. Biar kalian oh ini gitu baraya, oh begini, biar kalian tahu gitu. Makanya ini gua berbicara itu sesuai dengan pengalaman baraya. Gua tidak berbicara tentang berandai-andai ya, tapi gua itu berbicara di video ini sesuai dengan pengalaman gua selama 4 tahun di Kuwait baraya. Mau nyampe 5 tahun gua ini baraya. Nah terus setelah itu baraya, misalkan nih kalian kan udah beres nih 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah di dalam jangka 3 tahun ini baraya kalian bisa pindah pekerjaan. Di sini tuh maksimalnya kalian harus 3 tahun dulu kalian baru bisa pindah pekerjaan. Apa sih yang dimaksud pindah pekerjaan itu? Kalian bisa pindah pekerjaan, misalkan contoh di perusahaan sebelumnya gaji kalian itu kecil. Nah baraya, terus kalian ingin pindah kerja ke perusahaan baru dengan gaji yang besar, bisa baraya. Tapi harus nunggu 3 tahun dulu baraya.
itu yang bikin ribetnya, kita harus nunggu 3 tahun dulu para ya. Nah terus kalian udah pindah, kalian cari. Nah tapi sebelum itu kalian ngajuin pesuratan ataupun surat kalian mau resign, mau keluar dari perusahaan tersebut. Terus bilang ke pihak HR-nya kalian mau cari pekerjaan di sini, tapi mau resign, mau cari pekerjaan di sini. Bila mana dari pihak perusahaan sebelumnya kalian mengizinkan ataupun free transfer, itu kalian bisa dan boleh. Bila kalian dari pihak sebelumnya katanya harus bayar kayak gini, itu harus pertimbangin lagi, dan kalian harus bagaimana baiknya kalian mengambil apa, terserah kalian baraya. Nah seperti itu. Nah seperti itulah sampai gua nyampe 4 tahun mau menjelang 5 tahun di negara Kuwait ini. Dulu gua cita-cita di sini, curhat dikit nih ke kalian baraya. Dulu gua mau cita-cita di sini, gua tuh mau ngambil 2 tahun aja lah cukup. Ternyata gua nambah 1 tahun, terus nambah lagi 1 tahun, nambah lagi 1 tahun. Baraya seperti itu pengalaman gua. Kadang-kadang lucu, kadang-kadang ya begitu dan begindang lah baraya, seperti itulah. Nah seperti itu baraya tentang dunia pekerjaan di Timur Tengah ataupun di tanah Arab ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian baraya dan mengedukasi gitu buat teman-teman ataupun baraya sekalian yang nonton video ini. Tapi tonton terus, like dan subscribe ataupun share ataupun bagikan ke teman-teman ataupun ke kerabat kalian. Coba tahu di video kali ini bisa bermanfaat buat orang banyak baraya gua share ini ya. Nah kita akan ngebahas tentang keadaan dan suasana bagaimana sih tinggal di sini, itu betah apa enggak betah baraya. Ini gua mau bahas di sini aja lah semuanya. Gua mau berapa menit di sini gua akan bahas baraya. Kalian tonton dari awal sampai akhir, jangan
gajinya harus di atas 180 dinar per bulan bersih ya Baraya. Kalau bisa sampai 200 ke atas itu lebih enak lagi Baraya, lebih nyaman lagi Baraya. Nah sekalian bus gua udah nyampe di kota Salmiya. Dari perjalanan dari Abu Patira, dari kota Kuren sekarang ke kota Salmiya, gua udah nyampe Baraya. Alhamdulillah perjalanan ini 30 menit Baraya. Ya suasananya ya yang ada di sini Baraya. Nah ini suasana yang ini di komplek ya Baraya. Bentar lagi nyampe di rumah ataupun di tempat tinggal gua Baraya. Kompleknya seperti ini Baraya. Nah, tinggal belok dikit, nah nyampe. Di situ ada masjid ya, di depan situ. Di situ ada masjid Baraya. Kalau kita mau sholat Jumatan enak, dekat banget ya. Ada bengkel mobil juga. Nah ini tempat tinggal gua ataupun apartemen gua Baraya di sini Baraya. Nih, alhamdulillah, masya Allah kita udah nyampe. Thank you Mr. Arsad. Nah ini tempat tinggal gua nih ya. Ini di blok 12 Baraya di Salmiya ya. Nah kalian yang ada maksudnya teman-teman ataupun Baraya Indonesia yang ada di Kuwait, boleh kalian mau ketemu gua, mau jumpa gua di sini boleh di blok 12 ya di kota Salmiya. Dulu gua di kota Sabah Salim, sekarang gua di kota Salmiya karena pindah Baraya. Sinilah suasananya Baraya. Kita masuk dulu ya Baraya. Yus. Sekarang gua naik tangga aja ya. Soalnya tadi liftnya penuh gitu. Gua naik tangga Baraya. Soalnya dekat gua di lantai 1. Enak gitu. Udah nyampe ya. Alhamdulillah masuk dan tabrakallah. Bareng naon mari? Mari bareng bala-bala nih. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita udah nyampe di tempat tinggal Baraya. Dan ini lepas kaos kaki dulu gua. Aduh. Lumayan pekerjaan di hari Selasa ini. Aduh, sangat melelahkan Baraya. Gua masuk jam 6 sore, pulang jam 6 pagi, jadi 12 jam gua itu overtime ya, 3 jam Baraya. Seharusnya gua tuh pulang jam 3 pagi kan. Jadi gua pulang jam 6 pagi, gua overtime. Nah, itu pentingnya. Nah, ini Baraya poin penting nih. Jadi kalian di sini tuh kalau misalkan ada overtime, ada cancel off, misalkan bos kalian ataupun yang HR kalian itu misalkan suruh overtime, cancel off, ambil aja Baraya. Kenapa itu? Buat nambah-nambah gaji kalian Baraya. Lumayan gitu ya. Misalkan gajinya awalnya 200, terus kalian overtime terus cancel off masuk terus, itu bisa mencapai 250, 280 gitu. Gitu Baraya. Enaknya seperti itu. Dan di edisi aktivitas gua hari ini sampai di sini dulu Baraya. Gua mau istirahat dulu, mau mandi dan lain sebagainya ya. Semoga di video kali ini bisa mengedukasi kalian dan bermanfaat buat kalian. Dan kalian jangan lupa support terus aktivitas gua setiap harinya. Gua akan membagi aktivitas gua setiap hari tentang Timur Tengah ataupun tanah Arab ini Baraya. Nah, kan gua udah nyampe di sini. Jadi terima kasih juga ke Baraya yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Nah, jangan lupa untuk di-share. Gua juga lagi ngejar jam tayang nih Baraya. Semoga jam tayang gua bisa kekejar. Dan terima kasih buat dukungan dan support kalian
Baraya selama ini yang setia mendukung dan tentang perkembangan aktivitas dan channel YouTube gua ataupun sosial media gua lainnya. Bila kalian mau yang bertanya-tanya, kalian tulis di kolom komentar, gua akan balas satu persatu. Kalau kalian pengen spesifik gitu, kalian boleh cek di dashboard YouTube gua, di situ ada sosial media gua. Kalian boleh di mana aja kalian mau chat gua, mau DM gua, silahkan. Baraya, gua terbuka banget untuk membagi dan menjejang peluas berpengalaman tentang Timur Tengah dan negara Kuwait ini khususnya. Sampai jumpa di next aktivitas gua Baraya.